dan abduhu wa rasuluhu asyraful khalqi ladaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fanawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa da'wah ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min batnin la yashba', wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati segenap jajaran DKM Masjid Jami Al-Muhajirin, wabil khusus guru kita Bapak Ustadz Haji Tian Kamaluddin LCMA, hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa amaddahu biwasil imdadi wa taufiq. Juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, para hujjaj, para asatidz dan juga para jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sore yang berbahagia ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian kita yang mana sempat tertunda pada minggu lalu. Jadi minggu lalu saya ada acara haul di Solo, hadir haul Solo. Selesai maulid, kita pulang dari Solo itu start jam setengah 10. Taksiran kita jam 4 sampai Tangerang ya. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam. Ternyata Masya Allah begitu sampai Majalengka, hujannya lebat banget. Sampai jarak pandang itu cuma dari sini sampai kamera aja. Dan itu berlangsung sampai kilometer kurang lebih ya, sampai naik Japek masih kayak begitu. Dan hujannya ternyata rata sampai ke sini. Kita maghrib nggak keburu, maghrib pun maksudnya masih di Mampang. Akhirnya kita telepon bagian dakwah, nggak kekejar ini. Gitu, lali insan bil ikhtiar, wallah bitakdir. Manusia cuma bisa berikhtiar. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga yang menentukan. Sedikit flashback atau kita mengulangi kembali pelajaran kita 2 minggu sebelumnya tentang masalah ijtihad, di mana apabila dalam satu kesempatan kita diinformasikan oleh seseorang bahwa misalkan tempat yang ingin kita pakai untuk sholat atau air yang kita ingin gunakan untuk toharoh, di situ dikatakan tempat tersebut mutanajis atau air tersebut mutanajis, maka kita lihat dulu jenis orangnya. Kalau orangnya ini adalah orang yang thiqah ya, kalau orang yang thiqah, maka kita lihat apakah dia ngasih penjelasan atau tidak. Kalau dia ngasih penjelasan, maaf Pak, ini tempatnya najis karena tadi ada kucing pipis di situ. Nah, itu kan berarti memberikan penjelasan sebab najisnya tempat tersebut. Nah, maka wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang dia informasikan. Nah, akan tetapi apabila yang menginformasikan kepada kita orang yang thiqah tapi tidak menjelaskan penyebabnya ya, dia cuman bilang itu tempatnya najis, nggak dikasih tahu penyebabnya, nah kita nggak wajib ngikutin dia. Ini kalau yang menginformasikan kepada kita orangnya thiqah. Ada yang menginformasikan kepada kita dia tidak hanya sekedar thiqah tapi faqih, ahli fikih. Yang dimaksud ahli fikih di sini dia telah paham bab-bab yang berkaitan dengan masalah toharah, bab najis dia udah paham. Nah, ketika kita pengen sholat atau pengen berwudu, disampaikan oleh dia, ya Pak, jangan sholat di situ. Nah, itu tempatnya najis. Nggak dijelasin sama dia penyebab najisnya tersebut. Kita lihat, oh ini orang ngaji fikihnya rutin nih, ya, dan selalu mengerti. Maka kalaupun dia tidak menjelaskan penyebabnya, wajib bagi kita untuk mengikuti ucapannya dengan syarat tambah satu lagi apa? Satu madhab ya, satu madhab atau walaupun berbeda madhab tapi dia faham madhab kita
ya. Maka pada saat itu kita ikuti ini dia informasi dari dia. Nah, itu jenis yang pertama dalam masalah ijtihad. Yang kedua, apabila kita ingin melaksanakan satu ritual ibadah, baik itu thaharah ataupun sholat, kemudian kita dihadapkan pada dua pilihan. Misal kita pengen wudhu, di hadapan kita ada dua ember air. Nah, ini juga nanti dibahas di dalam masalah ijtihad, ya. Memilih air yang ingin kita gunakan untuk kita pakai buat thaharah ketika ada kesaruan, ya. Ada kesamaran, ya, terhadap status air tersebut. Hanya saja pertanyaannya, apakah setiap air yang ada di hadapan kita dan lebih dari satu wadah itu harus kita gunakan metode ijtihad ini, atau ijtihad dalam kondisi seperti ini, ya, memiliki aturan tersendiri, artinya kita nggak sembarangan untuk melaksanakan ijtihad. Apa kata para ulama? Ijtihad yang jenis seperti ini, bukan yang pertama tadi ya, yang pertama tadi kita anggap sudah selesai, yaitu apabila ada kesamaran antara dua ember atau dua baju, nah, yang ingin kita gunakan untuk ibadah kita. Maka dalam keadaan seperti ini ijtihad bisa jadi boleh hukumnya, bisa jadi wajib, ya. Kapan ijtihad itu boleh dilaksanakan dalam keadaan seperti ini? Syaratnya ada 4, ya. Syarat diperbolehkannya ijtihad dalam keadaan ada air atau pakaian yang mustabah, yang samar. Yang pertama apa? An yakuna indahu ma'un au nahwuhu thahirun biyaqin, ya. Syarat bolehnya ijtihad. 1, an yakuna indahu ma'un aw nahwuhu thahirun biyakin. Ada pada diri orang tersebut air atau yang sejenisnya. Sejenisnya air ini maksudnya apa? Pakaian, turab. Kenapa disebut yang sejenisnya? Karena itu merupakan alat-alat untuk mendukung keabsahan ibadah kita, ya. Suci, yang suci secara yakin. Yang kedua, ta'addudul mustabah fih, jumlah benda dalam kurung air dan sejenisnya dan sebagainya yang samar lebih dari 1. Yang ketiga, an yakuna lil alamati fihi majal, memiliki ciri-ciri untuk membantu ijtihad. Yang keempat,
an yakuna likullim minal mushtabahi fihi aslun fit tathhir. Seluruh benda yang samar hukum asalnya suci mensucikan. Yang pertama, kalau kita pengen ijtihad dan akan tetapi ijtihad tersebut hukumnya jawaz, enggak wajib, itu apabila kita memiliki atau satu dari dua air tersebut salah satunya itu suci secara yakin. Ya, suci secara yakin. Cuman kita belum tahu yang mana. Yang pasti salah satunya ini airnya adalah air suci, gitu. Kalau seandainya nah pada saat itu boleh kita berijtihad, nggak wajib. Akan tetapi jika misalkan ya kita nggak punya air yang suci sama sekali, ya, air yang apa namanya nggak punya air yang kita yakini suci. Yang kita yakini dia suci, cuman kita belum sampai yakin, maka pada saat itu ijtihad hukumnya wajib. Karena derajat seseorang dalam menentukan sesuatu ada waham, ada syak, ragu-ragu. Mungkin prosentasenya kalau kita biasa belajar fikih itu diajarkan oleh masyayikh kita 50-50, 50-50. Ada dhon, ada yakin, ya, yakin 100%. Nah, kalau seandainya air yang ada di hadapan kita ini salah satunya yakin 100% suci, maka boleh kita ijtihad. Tapi enggak wajib. Akan tetapi jika hanya sampai kepada derajat dhon, prasangka, maka pada saat itu hukumnya menjadi wajib. Ya. Adapun jika ada sesuatu, ada air yang memang sudah kita yakini dan kita tahu air tersebut suci, ya udah nggak usah ijtihad. Bapak dihadapkan satu ember, satunya lagi. Begitu mau wudu, misalkan ngelihat anjing keluar dari dekat ember tersebut dengan mulut yang basah, maka ada potensi anjing tersebut habis menjilat air yang ada di ember. Cuman kita nggak tahu yang mana. Terus di sebelah sini ada keran, udah nggak usah ijtihad gitu mah. Kenapa? Karena di sini ada air suci secara yakin. Ya, nggak usah ijtihad, kita datang aja langsung ke sini. Orang ini udah yakin suci kok, ngapain harus ijtihad yang ada di sini yang masih meragukan, gitu. Yang kedua, ta'addudul mustabah fi. Jumlah benda yang samar itu harus lebih dari satu. Apabila enggak lebih dari satu, cuman ada satu doang benda yang kita masih ragu apakah ini najis atau tidak najis, maka pada saat itu kita enggak boleh ijtihad. Apa kemudian solusinya? Kalau misalkan kita dihadapkan air satu ember, nah, terus kita ngelihat ada anjing keluar dengan mulut yang basah, embernya cuman ada satu, di sekeliling kita nggak ada air, nggak ada apa, cuman ada satu itu doang. Maka pada saat itu ada potensi air ini mutanajis, tapi kita nggak boleh ijtihad. Apa yang harus kita lakukan? Tumpahin airnya, kemudian tayamum, ya, kemudian kita tayamum. Kalau seandainya, contohnya misalkan baju, Bapak cuma punya baju satu-satunya, ya, waliyadzubillah, misalkan lagi kemana, pokoknya lagi di hotel misalkan, ya, ketinggalan sama jamaah ziarah, dia sendiri di dalam, punya baju tinggal satu-satunya. Kemudian ada potensi
najis, tapi nggak tahu di sebelah mana najisnya. Nah, maka pada saat itu yang harus dia lakukan adalah mencuci seluruh bagian baju tersebut. Kita kan bingung apakah adanya najis ini adanya di lempengan lengan atau di lempengan kerah. Nah, itu nggak boleh ijtihad, karena satu baju meskipun memiliki dua lengan dianggapnya tetap satu baju. Jadi jangan salah pemahaman ketika dikatakan ta'addudul mustabah fi, jumlah yang samar lebih dari satu. Kemudian ini baju kita yang lengan bagian kanan, ini yang lengan bagian kiri. Kemudian kita anggap ini sebagai dua lengan. Enggak, ini tetap dianggap satu. Jadi kalau kita bingung yang najis yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan, maka apa yang harus kita lakukan? Cuci semuanya bajunya, gitu. Kecuali kalau di dalamnya banyak baju yang lain, udah nggak usah ijtihad itu mah, ya, nggak usah ijtihad. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, an yakuna lil alamati fihi majal, ya. Sekiranya benda-benda yang samar tadi memiliki clue-clue. Apa tuh clue-clue? Ciri-ciri yang bisa kita jadikan dasar untuk kita berijtihad. Kalau seandainya dia nggak punya ciri-ciri, misalkan, ya, karena ini ijtihad ini bukan hanya di bab air saja, merembet bahkan sampai ke bab pernikahan. Contoh dalam air misalkan, ya, Bapak begitu masuk ke dalam satu ruangan, ada misalkan 150 ember yang ember anti pecah tuh, yang buat bawa adukan, ya, yang buat bawa adukan ada 150 ember. Begitu Bapak masuk, ada ngelihat anjing keluar dengan mulut yang basah. Nah, ini kita pengen menghukumi salah satunya suci, bagaimana? Sulit, karena nggak ada ciri pada saat itu. Nggak ada ember yang gelombangnya lebih kencang karena baru habis disentuh oleh anjing, atau juga ciri-ciri yang lain nggak ada. Nah, maka pada saat itu kita tidak boleh berijtihad. Caranya bagaimana? Nah, kalau seandainya air ini banyak, maka caranya kita campurin jadi satu. Kalau jadi dua kula, maka pada saat itu suci dengan dalam keadaan yakin, gitu ya. Nah, yang selanjutnya, an yakuna likullim minal mushtabahi fihi aslun fit tathhiri awil hil. Salah satu dari dua air yang kita pengen ijtihadkan tadi, itu harus dua-duanya, bukan salah satunya, dua-duanya harus punya asal yang suci dan mensucikan. Maksudnya gimana? Kalau Bapak dihadapkan pada dua ember, yang satu air mutlak, yang satu air kencing, tapi yang warnanya bening, kemudian pesingnya udah nggak ketara, rasanya juga udah nggak kerasa air seni misalkan. Nah, kemudian begitu kita pengen wudhu, kita dikasih tahu, Pak, itu salah satunya airnya adalah air kencing. Itu kita nggak boleh ijtihad. Kenapa demikian? Karena yang namanya air kencing nggak bisa dipakai buat toharah, buat wudhu. Kalau seandainya ijtihad kita ternyata nyampe kepada ember yang memuat air seni, maka wudhu kita nggak sah. Boleh nggak kalau kita misalkan wudhu dari dua-duanya? Nggak boleh, karena tadammuh bin najasah haram, ya. Nggak boleh kita kemudian udahlah saya pakai dua-duanya nih, saya wudhu dari sini, saya wudhu dari sini supaya yakin. Kan salah satunya juga ada yang suci. Nah, maka pada saat itu nggak boleh. Kenapa? Karena salah satunya yakin bahwa kita berwudhu pakai air najis. Kalau mutanajis, ya boleh, ya, dua ember, yang satu tohir, yang satu mutanajis. Dia tohir, cuman mutahhir, mensucikan, cuman pada saat itu lagi kejatuhan najis. Nah, memang ijtihad dimasukkan kepada perkara yang demikian. Juga misalkan Bapak ijtihad
dihadapkan pada dua ember, yang satu air bening, air mutlak, yang satu lagi misalkan air mawar, ya, warnanya bening tapi yang munqati'ur raihah, yang aromanya udah nggak bisa kecium, udah nggak kedeteksi aromanya. Nah maka pada saat itu juga kita nggak boleh untuk melakukan ijtihad. Kenapa? Karena yang namanya air peresan mawar itu bukan air yang mensucikan. Walaupun dia suci, tapi dia nggak mensucikan, nggak bisa dipakai buat nggak bisa dipakai untuk berwudu. Nah, ini tiga adalah syarat apabila ijtihad itu dihukumi jawaz, boleh. Sekarang ada kondisi di mana ijtihad hukumnya wajib, tinggal ditambahin, kecuali nomor satu ini diubah, ya. Yang nomor satu kata musannif, alla yakuna indahu tahirun biyakin, tidak ada. Kemudian yang kelima, an la yablughal ma'u bil khalti kullatain, kedua air yang, tapi ini hanya untuk air saja ya. Kalau baju ya nggak bisa kita campur buat jadi dua kulah. Baju mah nggak ada urusan dua kulah. Yang dua kulah cuman masalah air. Setelah dicampur kedua ember air tidak sampai dua kulah. Dan yang terakhir, an yadiqal waktu, waktunya sempit. Waktu untuk toharoh dan sholat sempit. Nah ini bapak-bapak sekalian, apabila ada syarat tambahan seperti ini, maka hukumnya kita wajib untuk ijtihad. Ya, kita nggak punya air yang suci secara yakin. Kalau ada yang yakin tadi jelas kita katakan, apalagi kita yakin, oh itu ada tuh di air di situ keran nih, tinggal kita ke keran. Ini nggak ada, nggak yakin kita, cuman sampai derajat dhon. Nah maka pada saat itu kita wajib untuk ijtihad dengan ditambahkan syarat yang keempat, kelima dan keenam. Apa syarat yang keempat? Syarat yang keempat, seluruh benda yang samar, syarat yang kelima, setelah dicampur kedua ember air tersebut tidak sampai dua kulah. Jadi gini Pak, kalau Bapak dihadapkan pada air yang samar, ya, antara yang suci dengan yang mutanajis, cuman kita nggak tahu yang mana yang suci yang mana mutanajis secara yakin. Apa solusinya? Kalau bisa kita campur supaya jadi dua kulah. Tapi kalau setelah dicampur masih belum dua kulah, cuman baru dapat satu kulah setengah, berarti tetap dua-duanya mutanajis. Dan ini kalau Bapak campur, begitu dipisah lagi, dua-duanya jadi mutanajis. Ya, satu ember 10 liter, satu ember 10 liter. Salah satu dari dua ember tersebut mutanajis. Aduh, kalau gini biar bisa saya pakai buat wudu, saya campurin. Siapa tahu nyampe dua kulah. Jelas nggak nyampe. 10 liter dengan 10 liter dengan hitungan dengan konversi hitungan modern nggak nyampe dua kulah, ya kan? Karena kita kemarin menceritakan dua kulah itu berapa? 200 10-an ya.
210-an. Oke. Alal khilaf di antara para ulama kontemporer. Campur. Kita cari ember yang gedean. Kita bawa ember yang gede yang 60 liter. Masukin 10 liter, 10 liter. Cuman dapat 20 liter. Ya, nggak nyampe 2 kulah. Itu air yang satu ember yang 60 liter itu semuanya adalah air mutanajis sekarang. Bapak mikir lagi, oh yaudah kalau gitu saya pisahin aja dah, biar ntar saya ijtihad. Pisahin lagi ke 10 liter, ke 10 liter, udah nggak bisa ijtihad. Kenapa? Karena dua-duanya udah mutanajis. Dua-duanya sudah mutanajis. Gitu kalau air yang sedikit. Ya, jadi syaratnya an yablughal ma'u bil khalti kullataini wala taghayyura. Ada yang kurang. Setelah dicampur kedua ember tidak sampai 2 kulah. Ya. Wala taghayyura, dan tidak ada perubahan. Tidak berubah. Setelah dicampur tidak berubah. Kalau berubah ya jelas. Karena yang namanya, jadi gini, kalau Bapak ada air mutanajis, yang satu tohir, kemudian kita pikir-pikir, oh ini kalau digabungin bisa nyampe 2 kulah. Bapak gabungin, nyampe 2 kulah. Tohir enggak? Dengan syarat satu, tidak ada perubahan dari rasa, aroma, dan warna. Tapi kalau setelah Bapak campur ternyata ada menghasilkan perubahan, oh jadi bau bangke misalkan, walaupun dia sampai 2 kulah, tetap airnya dihukumi sebagai air mutanajis. Yang keenam, waktu sempit. Waktu apa? Waktu untuk sholat dan juga toharoh dan segala sesuatu yang berkaitan untuk sholat. Ini wajib Bapak ijtihad. Maksudnya gimana? Misal kita pakai contoh. Ini ntar adzan isya jam berapa? Jam 7:12 ya? 14. Jam 7:14 misalkan. Oke. Bapak biasanya kalau mau persiapan sholat butuh berapa menit, Pak? Tergantung sholatnya. Kadang persiapan kita berlebihan. Berlebihan gimana? Berlebihan bukan untuk mempersiapkan yang terbaik. Kalau berlebihan untuk mempersiapkan yang terbaik, bagus. Ini kita enggak. Adzan maghrib misalkan jam 5:58. Kita 5:30 udah siap-siap tuh. Tapi buang air dulu. Sampai rokok habis 3 batang. Nah ini yang berlebihannya di sini ya. Jadi seakan-akan persiapannya lama, padahal mah bukan persiapan sholat, emang lagi nyari inspirasi aja ya. Di kamar mandi udah adzan baru istinja, baru persiapan. Enggak, kita ambil yang standarnya lah. Misalkan standar kita wudu ya, dengan sunnah-sunnahnya, dengan rukunnya yang rapi, anggaplah 3 menit ya, 3 menit, enggak lama wudu itu. Kemudian apa? Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau sebelum wudu lah, sebelum wudu kita biasa buang air kecil supaya nanti di musola atau di masjid juga nggak khawatir kita beser, nggak khawatir kita kebelet. Misalkan anggap kita buang air kecil 5 menit, udah mah istibronya tuh, udah mah dehem-dehemnya, udah menaternya ya, udah mah istinjanya 5 menit deh. Wudunya anggap 3 menit. Ya, buletin dah di kamar mandi 10 menit. Terus ngapain? Pakai pakaiannya. Ya, pakai pakaiannya sekiranya udah disiapin ya. Enggak usah nyetrika dulu, enggak kehitung nyetrika. Kelamaan. Ya, sarung udah biasa digantung di situ, baju koko udah biasa digantung di situ. Pakai pakaian misalkan anggaplah 3 menit, 13 menit. Nah, udah bentangin sejadah, kemudian sholat kita misalkan yang 4 rakaat, anggap sholat kita misalkan 4 rakaat 5 menit ya, 5 menit tambah tadi 13 menit berapa tuh? 23 menit. Nah ini kalau seandainya Bapak ada di waktu sholat, kemudian Bapak pengen melaksanakan sholat, lalu waktu sholat sudah mau keluar,
misalkan waktu sholat tersebut 25 menit lagi pengen keluar, ganti dengan waktu yang baru, maka pada saat itu bapak wajib untuk ijtihad. Udah nggak boleh nunda-nunda lagi. Gini ya. Bapak nih misalkan pulang kerja, sampai di rumah jam 6 misalkan, atau misalkan ya sampai di rumah jam 6 lah, udah adzan maghrib. Kalau seandainya adzan isya itu jam 7 lewat berapa tadi? 14 misalkan, itu kita masih boleh untuk tidak ijtihad. Kalau ada yang samar antara air yang ingin kita gunakan untuk toharoh, nggak wajib. Kenapa? Karena waktunya masih panjang, masih ada kemungkinan bapak untuk dapat air yang yakin hukumnya suci, gitu. Jadi nggak wajib buat ijtihad. Tapi kalau misalkan bapak di perjalanan, ya mampir di rest area juga nggak bisa, kemudian pengen mampir di masjid, mungkin karena kita naik kendaraan umum, sampai di rumah kita jam 7 kurang 2 menit, tambah 14 jadi 16 menit. Itu kan udah mau keluar tuh waktu maghrib. Terus begitu bapak ke kamar mandi, ada 2 air yang mustabih, yang samar. Maka pada saat itu wajib hukumnya bapak untuk berijtihad. Gak boleh nunda-nunda lagi. Kenapa? Karena waktu sholat mau keluar. Khawatir kalau bapak nunda-nunda lagi nanti ketinggalan waktu sholat, akhirnya enggak sholat. Sampai sini kira-kira bisa dimengerti ya. Nah, sekarang ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan ijtihad. Kita tadi sudah katakan bahwa yang namanya ijtihad itu kedua air yang samar, dua-duanya harus apa tadi kita katakan? Bisa digunakan untuk bersuci. Nah, berarti kalau ini air, misalkan salah satunya air suci, salah satunya air kencing, nggak bisa. Terus tadi kita contohin lagi dengan apa? Dengan air peresan mawar. Nah, kalau dengan sarunya dengan air yang dasarnya dia suci tapi tidak mensucikan, seperti misalkan air mawar, air peresan mawar, atau misalkan air gula, ya, gula larut, ya. Cuman itu jelas lah, majal apa namanya cirinya kelihatan, ya bisa kita ijtihadin. Contoh jangan air gula deh, dengan air apa ya? Dengan air, ya ada benda gitu yang sudah apa namanya, yang sudah menyatu dengan dia dan menjadikan dia air yang tidak lagi sebagai air mutlak. Maka apa yang harus kita lakukan? Kata para ulama, idza shtabaha alaihi ma'un tahirun bima'i wardin fala yajuzul ijtihadu fayatawaddau min kullin minhuma fayasihul wudu'u bi ahadihima. Kalau dia mustabihnya dengan air yang asalnya halal tapi tidak mensucikan, maka kata para ulama ada yang mengatakan pada saat itu nggak usah ijtihad. Cukup apa kita lakukan? Jalan keluarnya sederhana. Wudu dari sini, wudu dari sini. Wudu dari sini, wudu dari sini. Ini misalkan salah satunya air ward, air mawar, peresan mawar. Salah satunya air mutlak. Aduh, ini ada air mawar. Merek apa tuh biasanya? Air mata duyung, ya kan? Yang biasa buat kita bawa kalau lagi ziarah. Atau merek Surati kalau di Arab. Terus ada ini salah satunya air mutlak. Apa yang harus kita lakukan? Udah, gak usah ijtihad. Wudu dari sini sampai selesai, wudu dari sini sampai selesai. Sah nggak wudunya? Sah wudunya biyakin. Kenapa? Karena salah satunya pasti air mutlak dan yang satunya lagi bukan air yang najis. Kalau tadi sama air najis nggak boleh.
Lantaran apa? Lantaran kita membelepotkan diri kita dengan najis, hukumnya haram. Nggak boleh tuh ngebelepotin diri dengan najis, hukumnya haram. Termasuk misalkan kita iseng gitu ngencingin diri sendiri atau membelepotin diri kita dengan yang najis ya, dengan yang najis, dengan darah sengaja kita belepotin, haram hukumnya. Ya, nggak boleh. Nah, maka kalau seandainya dia yang saru ini air mutlak, yang samarnya air mutlak dengan air yang najis, harus ijtihad. Nggak boleh ijtihad karena salah satunya najis. Yang boleh ijtihad hanya dengan yang mutanajis. Tapi kalau sarunya atau samarnya dengan benda atau air yang halal, walaupun dia nggak mensucikan, jalan keluarnya apa? Wudu dengan dua-duanya. Wudu dulu dari sini, baru kemudian wudu dengan yang ini. Normal, seperti biasa. Atau mulai dari sini, nggak jadi masalah. Ya, kenapa yang ini boleh, yang tadi nggak boleh? Yang tadi nggak boleh lantaran kita nggak boleh melumuri diri kita dengan najis. Kalau yang ini boleh lantaran bukan melumuri diri dengan najis, karena bendanya atau cairannya cairan yang halal. Kemudian idza shtabaha alaihi ma'un tahirun bi baulin fala yajuzul ijtihad. Jelas tadi kita sampaikan, apabila air yang mutlak samar atau saru di mata kita dengan air kencing, tadi kita katakan hukumnya apa? Nggak boleh ijtihad. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita tumpahin dua-duanya. Dua-duanya. Atau kita campurin dengan syarat apa tadi? Nyampe 2 kulah dan tidak ada perubahan. Ya, tapi kita kan bisa ngukur sendiri, oh cuman ember 10 liter, ini ember 10 liter. Kalau salah satunya air kencing dicampur juga anfaedah, nggak ada manfaatnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Buang dua-duanya. Terus kita dengan apa untuk sholat? Tayammum. Kalau nggak ada air lagi tuh, ya kalau ada air lagi jelas, ya bila kalam, nggak usah dijelasin lagi kalau ada air lagi. Ini makan pada saat kondisi di mana kita nggak ada air. Ya, kenapa harus dibuang? Nggak tayamum aja langsung? Jawabannya karena tayamum nggak sah selama masih ada air. Gitu. Orang tayamum kan lantaran penyebabnya adalah faqdul ma, hilangnya air. Sekarang airnya ada, bapak tayamum, lo nggak sah karena ada air masih. Walaupun kita bingung yang mana air yang mutlaknya, tapi kan tetap salah satu di antara keduanya adalah air mutlak. Cuman kita cuman masalahnya yang satunya juga adalah air yang najis. Khawatir yang kita ijtihadin ternyata yang najis. Maka kita buang supaya sekarang udah jelas nih nggak ada air, berarti kita harus tayamum. Gimana? Perbandingan air yang banyak air bersihnya, dicium anjing masih sah tadi. Mohon maaf, kurang paham saya maksud pertanyaannya. Apa tuh? Perbandingannya air bersihnya apa yang rasa, dicium anjing masih sah daripada yang bersih. Gimana? Jadi air yang bersih itu Iya. yang nggak najis masih kecium anjing masih sah. Karena itu airnya mutanajis, bukan air najis. Kita harus bedain ya antara mutanajis dengan najis. Ini gini, misalkan ini air mutlak, air biasa, air keran. Ini air keran. Terus datang anjing, minum dari sini. Boleh nggak kita wudhu dari sini? Nggak boleh. Kenapa? Karena terkena najis anjing. Kan kita semua tahu bahwa anjing dan babi itu adalah dua hewan yang najisnya najis mughalladhah bahkan, sehingga benda-benda yang basah yang ada dari anjing kalau nyampur kepada air, airnya jadi mutanajis. Bedanya apa dengan najis? Bedanya dengan najis,
Kalau najis, dia memang dari dasarnya udah najis. Contoh darah, air kencing. Air kencing itu mau digimanain? Najis, najis. Walaupun perbandingan air bersihnya banyak. Maksudnya gimana? Air bersihnya banyak? Apa tuh air kulakannya lebih banyak. Jadi kan apa tuh? Kasih contoh misalkan. Air kencingnya jadi memuai dikit dah najisnya. Selama najis tersebut masuk kepada air yang qalil, kurang dari 2 kulah, maka dia langsung dihukumi sebagai mutanajis. Misalkan, mohon maaf, misalkan ya, sedotan mana? Nih. Sedotan air kencing kita masukin begini. Tetesin kemana? Ke air yang 1,5 kulah. Ya kan? Hampir 100 liter lebih tuh. 1,5 kulah. Mutanajis gak? Mutanajis. Walaupun enggak berubah. Sama ketika tadi anjing juga minum dari sini, maka pada saat itu air ini menjadi mutanajis. Nah, hanya saja kita sekarang boleh ijtihad kalau yang ini mutanajis, yang salah satunya mutanajis, salah satunya mutlak. Kenapa? Karena air mutanajis asalnya adalah suci, mensucikan. Berbeda dengan tadi kalau sarunya atau samarnya dengan air kencing. Air kencing mah emang udah dari sonohnya, mau pesing kek, nggak pesing kek, warnanya bening kek, kuning kek, atau kalau orang lagi sakit paru-paru minum obat warnanya jadi merah kek, ya kan? Nah, maka itu airnya tetap dihukumi sebagai najis. Nggak punya dia sumber atau apa, nggak ada bakat buat mensucikan. Makanya sekarang kudu ditumpahin dua-duanya. Gitu maksudnya, atau lain lagi? Akhir. Nah, ini kira-kira ya Pak ya. Nah, sekarang kita udah tenang nih, udah ijtihad. Ini air mutanajis, ingat? Salah satunya mutanajis, salah satunya mutlak. Saya ijtihad. Ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Begitu saya masuk ke dalam ruangan, misalkan, ya, anjing baru keluar, mulutnya melet, tanda dia habis minum. Saya hukumi, oh yang ini nih yang mutlak. Bapak menghukumi dari mana? Tuh ada tanda-tandanya. Apa? Di sini ada tetesan air, ada jejak. Yang ini nggak ada. Nah, maka pada saat itu kita toharoh pakai yang ini. Terus yang ini sunnah bagi kita untuk kita buang. Supaya apa? Supaya ntar kalau masuk waktu sholat kita wudu udah jelas ini air yang mutlak. Kalau nggak dibuang boleh nggak? Boleh. Terus begitu kita masuk berubah ijtihad kita. Oh, ada tandanya. Ternyata jejaknya bukan dari sini nih. Dari sini muter ke sini. Akhirnya oh ini yang suci. Maka pada saat itu ijtihad kita yang pertama sah apa batal? Sah. Nggak jadi masalah. Ijtihad kita yang pertama sah, nggak batal. Hanya saja kalau seandainya ya ijtihad kita yang kedua sama hasilnya dengan ijtihad yang pertama, ini nggak jadi kita buang nih. Begitu kita pengen sholat isya, kita ijtihad lagi, hasilnya sama ini. Oh, cirinya cuma itu doang kok, jejaknya dari sini doang, berarti ini yang mutlak. Udah selesai, nggak jadi masalah. Tapi kalau ternyata berubah ke sini, apa yang harus kita lakukan? Buang dua-duanya. Karena sudah ada yang kita hukumi salah satunya sebagai air yang najis, atau dua-duanya sebagai air yang najis. Hanya saja ijtihad yang pertama nggak batal, tapi yang kedua ijtihad kita, berarti kita udah hukum ini najis, kita udah hukum ini najis. Sah nggak untuk dipakai wudu dua-duanya? Enggak, berarti harus kita buang kemudian tayammum. Gitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?
Silahkan. Nggak ada ya? Oke, masalah selanjutnya ya. Yajibul ijtihadu 'alal basiri in qadara 'alaihi wa illa falahut taqlid. Wa yajuzu lil a'ma al qadiri wa la yajibu 'alaihi ballahut taqlid. Ada dua jenis manusia. Ada yang bisa melihat, ada yang tuna netra. Kalau yang bisa melihat, maka wajib bagi dia ketika menghadapi masalah seperti ini, wajib baginya untuk melaksanakan ijtihad. Wajib. Hanya saja jika dia mampu. Maksudnya mampu gimana? Ya satu, dalam keadaan sehat, misalkan ya melek tapi nggak sehat, nggak bisa buat ijtihad karena misalkan mohon maaf stroke aja di kasur gitu misalkan, tapi bisa ngelihat ya, atau misalkan dia udah lanjut usia, udah nggak bisa dibawa kemana-mana, atau dia bisa ngelihat tapi misalkan amnesia, atau misalkan dia pikun, ini kan berarti hilang kemampuan dia untuk melaksanakan ijtihad. Cuman kan matanya ngelihat. Nah, maka pada saat itu dia orang yang bisa ngelihat dan punya kemampuan untuk ijtihad, wajib hukumnya berijtihad. Jika dia bisa ngelihat tapi nggak mampu buat berijtihad, maka boleh baginya untuk taklid. Apa itu taklid? Nyuruh orang buat ijtihad, dia tinggal ngikutin. Seperti yang tadi misalkan orang yang udah lansia banget, atau misalkan orang yang stroke misalkan, nggak bisa dia buat ijtihad, udah suruh siapa? Suruh anaknya, suruh mantunya, suruh orang lain untuk berijtihad, nanti dia tinggal taklid. Tapi orang yang masih mampu dan dia bisa ngelihat, dia nggak boleh taklid, wajib hukumnya untuk ijtihad. Itu kondisi yang pertama, jika dia bisa ngelihat. Kondisi yang kedua, orang yang tunanetra. Orang yang tunanetra ya, hukumnya kayak gimana? Jika dia mampu untuk berijtihad, boleh berijtihad, tapi tidak wajib. Boleh. Apa bedanya wajib sama boleh? Ya kalau wajib nggak ada jalan keluar lain melainkan dia harus ijtihad. Kalau boleh dia bisa milih. Mau ijtihad silahkan, mau taklid ngikutin ijtihadnya orang juga silahkan. Ya. Jadi buat yang tunanetra, kalau dia mampu, saya pengen ijtihad aja, fadhal silahkan. Dia tunanetra dan dia mampu, enggak, saya mau taklid aja, juga silahkan. Yang tunanetra dan mampu aja boleh taklid, apalagi yang tunanetra dan tidak mampu untuk ijtihad. Tapi yang masih bisa melihat dan dia mampu, maka wajib hukumnya untuk ijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Fatimul qabul tamam kulli syai'. Ini tak sampai ya sampai sini dulu. Besok kita masuk kepada babus siwak. Katakanlah ini saya nggak bisa apa-apa nih. Masih dulu saya ngikutin masih dulu niatnya atau gerak. Keputusan dia dalam menentukan air tadi itu. Dalam menentukan air ya, atau dalam menentukan pakaian atau tempat sholat yang tadi kita ijtihadkan. Bapak datang, Bapak misalkan dengan syarat yang tadi pengen taklid kepada Mas Yunus, udah Mas Yunus menghukumi yang mana yang suci airnya dan mensucikan. Oh kata Mas Yunus yang ini, berarti sekarang Bapak ngikutin apa yang ditunjukkan oleh Mas Yunus. Syaratnya apa? Masih ingat nggak? Thiqoh. Yang minggu lalu tuh ke bawah sampai sekarang harus thiqoh yang nunjukin. Ya, kalau yang nunjukin nggak thiqoh, kita pengen taklid. Taklidnya sama orang tukang zina, atau orang baru habis bawa golok, habis ngebunuh orang. Mas, tolong dong pilihin saya mana air yang bisa dipakai buat wudu. Ya nggak boleh. Orang dia aja habis melakukan dosa besar, nggak thiqoh. Yang boleh kita ikutin yang thiqoh atau yang faqih.
gitu ya. Jadi yang kita ikuti adalah keputusannya dalam berijtihad, karena lantaran kita nggak mampu untuk berijtihad. Ijtihad itu artinya, ya, ijtihad itu artinya kemarin kita definisikan mengerahkan seluruh kemampuan untuk menggapai sebuah tujuan. Jadi begitu Bapak dihadapkan pada air yang mutanajis dengan air yang mutlak, udah Bapak kerahkan seluruh kemampuan Bapak. Apa? Satu, kemampuan dalam ilmu fikih. Ilmu fikihnya gimana? Oh, yang saya tahu kalau airnya sedikit, walaupun kena najis dan gak berubah, dia maka menjadi mutanajis. Oh, kata kemarin dibahas di masjid bahwa harus ada ciri-cirinya, misalkan airnya yang satu tenang, yang satu bergelombang, tandanya bisa ada anjing misalkan ke situ atau lain-lain. Nah, maka itu kita mengerahkan kemampuan kita. Untuk apa? Supaya dapat hasil. Hasilnya apa? Nah, keputusan kita. Oh, nih air yang mutlak, maka ini yang saya pakai. Itu yang dinamakan ijtihad. Usaha untuk mendapatkan keputusan, bukan hasilnya, bukan usahanya. Usaha untuk menggapai sebuah hasil, itu namanya ijtihad. Ada lagi? Fatihah bil qabul tamami kulli su'lim ma'mul salahi sya'na dhahir batin ar-rasidina rasul. Ilman nafi'an fahman nabiyyin hadul mursalin wa malaikatul muqarrabin. Hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri wa dzakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhila atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nuqfa kulla syarr rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun. Qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi tajal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syarafa wa ala sahbil masabihil gurar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya rabbana atarafna بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قش الصحب والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.